Baik, kita akan mulai materi hari ini berkaitan dengan penilaian investasi ya. Investasi ini sangat beragam ya, bisa dalam bentuk aktiva real ataupun aktiva finansial ya. Nah, investasi sendiri adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa depan. Jadi apapun yang kita korbankan pada hari ini, baik berupa sumber dana berupa uang ataupun sumber daya lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan, maka itu dikatakan investasi. Misalkan kita mempunyai keahlian, maka keahlian dianggap sumber daya. Kita bergabung dengan yang punya modal, mendirikan sebuah usaha, maka kita berinvestasi dalam bentuk keahlian. Jadi apapun yang dikorbankan, baik berupa uang atau sumber daya lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan, maka itu bisa dikatakan sebuah investasi ya. Ada beberapa macam investasi. Kalau dana kita terbatas, maka investasi ini hanya bisa membiayai misalkan proyek-proyek tertentu dengan dana yang sudah ditetapkan. Namun kalau dana kita tidak terbatas, kita bisa membiayai beberapa proyek sekaligus asalkan proyek tersebut atau usulan investasi tersebut memang dianggap layak. Jenis investasi yang pertama adalah sifatnya independen atau mandiri. Proyek mandiri atau investasi mandiri ini adalah proyek yang aliran kasnya tidak berhubungan atau tidak tergantung satu sama lain. Artinya kalau kita menerima satu usulan investasi yang satu, maka tidak menghilangkan atau tidak masih punya peluang untuk menerima investasi yang lain. Asalkan dananya memang cukup ya, itu independen. Jadi antara satu proyek atau satu investasi dengan investasi yang lainnya itu tidak saling berkaitan. Yang kedua, jenis investasi yang kedua itu adalah mutually eksklusif. Proyek ini atau investasi ini saling meniadakan. Artinya kalau kita mempunyai usulan investasi lebih dari satu, karena dana kita terbatas, maka kita kalau menerima satu usulan investasi, maka usulan investasi yang lain nggak mungkin diterima. Walaupun ada 4 usulan investasi, semuanya visible karena sifat investasinya mutually eksklusif, maka kita hanya berhak memilih salah satu investasi. Yang lainnya kita singkirkan. Itu sifat jenis investasi mutually eksklusif. Berikutnya, pada saat kita menentukan investasi, kita harus membuat keputusan investasi sekaligus keputusan pembiayaan. Apa itu keputusan investasi? Yaitu berkaitan dengan bagaimana memilih alternatif yang terbaik didasarkan pada nilai ekonomis bagi perusahaan. Jadi kalau kita memutuskan investasi itu berdasarkan faktor-faktor yang memang mempunyai nilai ekonomis bagi perusahaan. Sedangkan keputusan pembiayaan menentukan jumlah dana sumber dana yang dibutuhkan untuk membiayai alternatif yang dipilih. Kendala uang tunai mungkin menjadi batas untuk proyek yang dapat diajukan. Berikutnya pendekatan pengambilan keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan ini untuk menentukan apakah suatu usulan investasi ini diterima atau tidak, ada dua pendekatan yang bisa digunakan. Pertama, pendekatan terima tolak. Di pendekatan ini biasa dilakukan oleh perusahaan yang memiliki dana tidak terbatas. Jadi dia mau menjalankan
berapa banyak pun usulan investasi asalkan memenuhi kriteria yang ditetapkan returnnya misalkan. Atau ini juga pendekatan terima tolak juga sebagai syarat awal, bisa juga untuk digunakan untuk proyek-proyek yang bersifat saling meniadakan, jadi sebagai syarat awal bisa juga. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan peringkat. Nah, menurut pendekatan ini, jadi beberapa usulan investasi yang ada setelah dievaluasi dengan metode tertentu, di ranking dari mulai yang memberikan peringkat terbaik diurut yang pertama, kedua, ketiga. Nah, nanti pada kita memutuskannya kalau dana kita cukup, maka kita bisa saja membiayai semua usulan investasi yang memang layak. Tapi kalau dana kita terbatas, maka kita memilih investasi berdasarkan peringkat yang ada. Berikutnya, kenapa orang mau berinvestasi, perusahaan mau berinvestasi? Kenapa? Ada beberapa motif yang menjadi alasan kenapa perusahaan atau individu melakukan investasi. Yang pertama adalah motifnya untuk ekspansi. Jadi perusahaannya sudah ada, tapi dia berencana untuk menambah, memperluas usahanya. Maka dia di sini motif ini adalah investasi ini untuk menambah kapasitas produksi misalkan, jadi menambah mesin atau menambah buka pabrik baru, itu adalah motif investasi. Yang kedua, motif yang kedua adalah penggantian, replacementnya. Nah, investasi untuk motif yang kedua ini biasanya investasi yang dilakukan untuk mengganti aset-aset yang sudah ada, yang mungkin sudah kurang efisien, maka perusahaan bisa berpikir alangkah lebih baiknya menggunakan mesin yang baru yang lebih efisien. Itu motif yang kedua. Motif yang ketiga adalah pembaharuan. Pembaharuan dilakukan sebagai alternatif dari penggantian. Pembaharuan meliputi pembangunan kembali, pemeriksaan yang sangat teliti, atau penyesuaian kembali dari aktiva tetap yang misalkan berupa mesin atau fasilitas. Kemudian yang keempat, motifnya ya tujuan lain. Beberapa modal tidak hanya ditujukan untuk perolehan aktiva tetap yang berwujud, tetapi menggunakan dana perusahaan yang berjangka waktu lama. Misalkan orang berinvestasi ingin memperoleh capital gain, misalkan perusahaan beli saham untuk jangka pendek dengan harapan harga sahamnya naik, bisa juga. Atau ada orang yang mau menjual surat berharga deposito atau apa yang kira-kira jangkanya tidak terlalu lama tapi bisa mendatangkan keuntungan. Itu adalah motif-motif investasi ya. Kemudian kita lanjutkan, ada 4 metode penilaian investasi. Jadi usulan investasi ini belum tentu semuanya layak untuk dijalankan. Kita harus melakukan penilaian terhadap usulan-usulan investasi ini. Ada beberapa referensi atau beberapa buku metode penilaian investasi ini. Mungkin ada yang menyebut 4, ada yang 3, mungkin ada 5. Nah, pada kesempatan ini saya akan sampaikan 4 metode penilaian investasi. Yang pertama adalah payback period. Yang kedua net present value. Yang ketiga adalah internal rate of return. Dan yang keempat adalah profitability index. Dari 4 metode usulan investasi ini,
kita harus paham minimal 2 metode lah. Nah, karena dalam realitasnya nanti kalau kita menggunakan metode net present value, IRR ataupun profitability index, itu akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Kalau menurut net present value layak, maka menurut IRR udah pasti layak. Menurut profitability index juga pasti layak. Sedangkan payback period ini diperlukan untuk mengetahui berapa lama investasi yang kita keluarkan itu akan kembali. Metode yang pertama adalah payback period. Kita singkat PBV. Nah, metode ini tadi udah disampaikan untuk mengetahui investasi kita ini akan kembali dalam berapa lama berdasarkan proyeksi cash flow-nya. Atau di sini disebutkan payback period itu adalah periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi yang menggunakan aliran kas neto atau proceed. Boleh juga di sini payback period itu adalah waktu yang diperlukan agar dana yang ditanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali. Jadi kalau kita mengeluarkan dana untuk investasi, nah dana yang kita keluarkan ini bisa dihitung berapa lama akan kembali, ini menggunakan payback period. Metode payback period ini tadi disampaikan hanya betul-betul untuk mencari berapa lama uang yang kita investasikan bisa kembali. Tidak bisa menentukan apakah investasi ini layak atau tidak. Nah, bukan seperti itu payback period. Kalau usulan investasi ini sifatnya independen, kita tinggal meranking aja. Ini proyek 1 berapa lama payback periodnya, misalkan 3 tahun berapa bulan, yang proyek yang kedua berapa tahun, proyek yang ketiga, dan seterusnya. Kita ranking mana yang paling cepat mengembalikan investasi. Tapi kalau sifat proyeknya mutually exclusive, saling meniadakan, kalau lebih dari satu usulan investasi dan kita harus memilih salah satu usulan investasi, maka kita akan memilih payback periodnya yang paling cepat dengan syarat nilai investasinya sama ya. Nah, ini rumus yang sering digunakan untuk menghitung payback period itu adalah payback period, kita singkat bisa PP atau PBP ya, sama aja. Rumusnya adalah investasi dibagi aliran kas neto kali 1 tahun. Nah, rumus ini hanya bisa digunakan kalau aliran kas netonya itu sama setiap tahunnya. Misalkan tahun pertama ada aliran kas neto 5 juta, tahun kedua 5 juta, tahun ketiga 5 juta, dan seterusnya. Nah, maka kita bisa menghitung payback periodnya. Misalkan investasinya 25 juta. Nah, berarti 25 juta investasi, aliran kas netonya tadi 5 juta, maka 25 dibagi 5 juta adalah 5 tahun payback periodnya. Jadi rumus ini betul-betul hanya bisa digunakan kalau aliran kas netonya setiap tahunnya sama. Bagaimana kalau aliran kas netonya berbeda? Nah, nanti kita akan coba ya lihat contohnya. Ini ada contoh untuk usulan investasi yang memberikan aliran kas setiap tahunnya sama. Ini ada PT Citra sedang mempertimbangkan usulan investasi, nilainya 900 juta. Ini proyeksi aliran kas usulan investasi tersebut. Ini kebetulan usulan investasi ini punya usia ekonomisnya 6 tahun. Ini aliran kasnya tahun 1 sampai tahun ke-6 masing-masing 250 juta. Maka kita bisa menghitung payback periodnya pakai rumus tadi.
Pakai rumus ini tinggal masukkan. Jadi investasinya 900 juta dibagi aliran kas netonya 250 kali 1 tahun adalah 3,6 tahun. Jadi ya, sangat mudah sekali ya. Di contoh yang kedua, untuk menghitung payback period ini, nah ini PT Citra sama nih, usul investasinya 900 juta, tetapi di sini aliran kasnya berbeda nih. Aliran kasnya berbeda. Tahun 1 sampai tahun ke-6 tiap tahunnya berbeda-beda. Maka rumus tadi tidak mungkin bisa digunakan. Maka kita menggunakan tahapan sebagai berikut untuk menghitung payback periodnya. Tadi investasinya 900 juta. Tahun 1 ada aliran kas 278 juta. Ini dalam ribuan ya. Maka sisa investasi setelah tahun pertama ada 622 juta. Di tahun kedua ada aliran kas neto 293.400. Maka sisa investasinya 328.600. Di tahun ketiga ada aliran kas lagi 308.800. Maka sisa setelah tahun ketiga adalah 19.800.000. Di tahun keempat ada aliran kasnya 324.200. Padahal kita hanya butuh uang yang belum kembali itu adalah 19.800. Maka di tahun keempat kita hanya ngambil sebagian 19.800.000 per 324.200.000 kali 1 tahun nih, 12 bulan. Maka payback periodnya tadi yang genap 3 tahun, di tahun keempat 0,7 bulan. Jadi payback period usulan investasi ini adalah 3 tahun 7 bulan. Nah, mungkin itu untuk payback period yang usulan atau proyeksi cash flow-nya tidak sama setiap tahunnya. Metode payback period ini sangat mudah untuk dihitung ya. Makanya di sini keuntungan menggunakan metode payback period ini, perhitungannya tadi ya sederhana ya. Yang kedua, mempertimbangkan aliran kas bukan laba secara akuntansi. Nanti mungkin di kesempatan lain kita jelaskan apa bedanya aliran kas dan laba akuntansi. Kemudian keuntungan berikutnya adalah sebagai alat pertimbangan risiko, karena makin pendek periode pengembalian, makin rendah risiko pengembaliannya. Jadi payback period yang rendah, maka investasi kita cepat kembali, maka resikonya makin rendah. Karena setelah kembali kita nggak tahu yang akan terjadi apa. Makanya ini dianggap resikonya lebih rendah kalau paybacknya makin pendek. Kalau ada keuntungan pasti ada kerugiannya. Kita lanjutkan. Kita juga sebenarnya bisa menghitung payback period dengan menggunakan diskon faktor. Tapi untuk metode payback period menggunakan diskon faktor, ya kita memaksakan diri sebenarnya. Tapi kita sebenarnya bisa juga melakukan perhitungan mencari payback period dengan menggunakan diskon faktor. Jadi di present value kan dulu aliran kasnya, maka kita bisa menghitung payback periodnya. Ini contoh yang tadi, misalkan diskon faktornya 10%, maka kita bisa hitung payback periodnya. Nah, ini dengan diskon faktor 10%, maka nilai yang 278 juta ini nilai sekarangnya menjadi 252.729 sekian dan seterusnya. Ini nilai present value-nya dari aliran kas yang akan terjadi. Kita bisa menghitung dengan proses yang sama
menghitung payback periodnya, tadi nilai investasinya 900 juta dikurangi oleh aliran kas tahun 1 ini yang sudah didiskon vektorkan 252.729 dapat segini. Di tahun kedua ada 242465, maka sisa yang tadi dikurangi tahun pertama ini dikurangi yang aliran kas tahun kedua ini 242 dikurang oleh 404.804 sekian. Di tahun ketiga ada 232 sekian, maka 404.804 sekian itu dikurangi 232.001 sekian. Hasilnya 172.803. Ini di tahun ketiga ya. Di tahun keempat ada aliran kas 221.428. Padahal kita hanya butuh 172.803. Maka cara menghitungnya 172.803 per aliran kas di tahun keempat dikali 1 tahun ini 12 bulan, maka diperoleh 9,36 bulan. Maka payback periodnya adalah 3 tahun 9,36 bulan. Itu metode payback period jika kita memaksakan menggunakan diskon vektor. Metode yang kedua adalah net present value atau NPV ya. Jadi metode net present value ini mencoba present value kan atau mencari nilai aliran kas dinilai hari ini ya. Jadi aliran kas yang terjadi di tahun 1, tahun 2, tahun ketiga di present value kan, nanti dijumlahkan dikurangi investasi. Kalau hasilnya positif, maka usulan investasi dianggap layak. Jadi dari usulan investasi ini kan akan diperoleh aliran kas. Aliran kas tahun 1, tahun 2, dan seterusnya. Nah, aliran kas tahun 1, 2, dan seterusnya itu dicari present value-nya. Dijumlahkan, nanti hasil penjumlahan present value ini dikurangi oleh investasi awal. Kalau hasilnya adalah positif, maka usulan investasi ini layak. Maka layak untuk dijalankan. Tetapi kalau hasilnya negatif, maka lebih baik usulan investasi ini ditolak. Itu net present value. Ini rumus untuk menghitung net present value. Jadi sigma dari present value aliran kas ini kan mencari present value aliran kas, ini rumusnya kan ini. Mulai dari T sama dengan 1, artinya di T mulai tahun pertama sampai tahun ke N. Nanti dikurangi investasi. Kalau hasil net present value-nya positif, antara sigma present value dikurangi investasi hasilnya positif, maka layak tadi. Tapi kalau hasilnya negatif, maka tidak layak. Ini ada keterangannya masing-masing. CF itu adalah nilai sekarang dari aliran kas, kemudian I itu adalah investasi, I itu adalah interest atau bunga atau biaya, kemudian N itu periode berapa lama atau umur ekonomisnya, kalau I ini adalah investasi awal. Kita langsung lihat contohnya. Ini ada PT Citra, dia punya usulan investasi 900 juta. Tadi diskon vektornya 10%. Kebetulan kita menggunakan contoh sebelumnya ya. Ini aliran kasnya, maka kita akan menghitung berapa net present value-nya. Ada beberapa cara yang kita bisa lakukan untuk menghitung net present value ini. Pertama dengan cara rumus tadi, rumus yang sigma dari present value aliran kas dikurangi investasi. Nah, kita pakai rumus yang pertama,
Ini aliran kas tahun 1 278. Nah, 1 plus I, ini pangkat TT-nya mulai dari 1 ya. Kemudian sampai pangkat 6 ya, dijumlahkan, dikurangi investasi awal. Totalnya present value-nya ini adalah 1.551.810. Ini dalam ribuan semuanya. Dikurangi investasi awal 900.000 ya. Maka ini hasilnya positif nih. 651.820. Poin 74 ya. Ini positif nih. Artinya usulan investasi ini layak, menguntungkan kalau dijalankan. Ini cara pertama. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan tabel bunga. Tabel bunganya jangan salah lihat, tabel bunga present value interest factor. Karena tabel itu ada 4 jenis. Ada tabel future value interest factor, present value interest factor, future value interest factor annuity, present value interest factor annuity. Nah, kita pakainya present value interest factor. Karena kita mau mencari present value. Ini aliran kasnya tahun 1 sampai tahun ke-6. Ini dari tabel diperoleh angka untuk 10% di tahun 1 itu 0,9091. Ini di tahun kedua ini sampai tahun ke-6 ini. Ini kita tinggal kalikan cash flow di tahun 1 dengan ini present value interest factor, diperoleh angka ini. 293.400 kali ini hasilnya ini, 308.800 kali 0,7513 hasilnya ini, dan seterusnya dikalikan, dijumlahkan ini. Sigma present value diperoleh angka 1.551.810.74. Kurangi oleh investasi awal 900, maka diperoleh 651.810. Ini juga ketemunya sama dengan tadi, yang mungkin beda-beda sedikit karena pembulatan. Tapi hasilnya positif 651.810. Maka usulan investasi ini layak dengan cara kedua pun. Cara ketiga ini sangat mudah. Kan nggak mungkin kalau nanti di lapangan kita udah kerja pakai rumus-rumus seperti itu kan menjelimet ya. Sudah ada aplikasi di Excel. Nah, pakai Excel gampang. Nah, kita buat, nah ini ada kolom A, kolom B. Kita tulis diskon factor, ini disimpannya di kolom C. Ini aliran kasnya mulai dari tahun 0, tahun 1 sampai tahun ke-6. Tahun 0 aliran kasnya aliran kas keluar, kita mengeluarkan uang. Makanya ini kasih tanda negatif di dalam kurung. Tahun 1 ada aliran kas masuk 278 sampai tahun ke-6 segini. Net present value-nya ini di kolom B kita tulis sama dengan net present value kurung buka diskon factornya. Ini adanya di C1 ini. C1 diskon factornya koma, bisa aja ada Excel yang lain yang format pakai titik koma ya. Ini pakai koma udah di Excel saya. Mulai dari B4 aliran kas di tahun 1 sampai di tahun ke-6 itu adalah B9. Jadi B4 sampai B9. Ditambah B3. Kenapa ini tambahkan rumus net present value itu dikurang. Ini kebetulan di tahun 0 investasinya kan kita udah dalam bentuk negatif, makanya ini ditambah sel yang B3 itu adalah investasi awal. Maka diperoleh angka 651.819,85. Hampir sama dengan perhitungan manual, cuma beda-beda sedikit karena pembulatan. Jadi sangat simple sebenarnya kita menghitung net present value dengan menggunakan Excel. Berikutnya metode yang ketiga. Metode ketiga ini namanya internal rate of return, tingkat pengembalian internal. Nah, metode ini kita mencoba mencari tingkat pengembalian internal. Jadi berapa tingkat pengembalian internalnya? Kan kita menjalankan usulan investasi kan menggunakan sumber dana itu kan ada cost-nya. Nah, kalau tingkat pengembalian internalnya lebih besar dari biaya modal awalnya atau diskon faktornya,
maka usulan investasi ini visible atau layak. Tapi kalau IRR-nya atau tingkat pengembalian internnya lebih kecil dari diskon faktornya, maka tidak layak usulan investasi ini. Kita akan mencoba mencari IRR dengan trial and error, coba-coba, karena ini rumus. Ya, kita lanjutkan. Untuk mencari IRR, karena pakai trial and error rumit sekali, maka kita akan mencoba menggunakan interpolasi. Mencoba menggunakan interpolasi. Jadi metode interpolasi ini kita harus mencari net present value dengan diskon faktor yang bertolak belakang. Apa artinya? Jadi kita coba cari salah satu net present value dengan diskon faktor yang acak aja. Kita tentukan diskon faktornya. Kebetulan di contoh sebelumnya kita sudah menghitung diskon faktornya 10%. Tadi hasilnya kan positif net present value-nya. Maka kita harus mencari net present value yang kedua supaya hasilnya negatif. Kalau hasil yang pertama tadi, perhitungan pertama dengan diskon faktor 10% hasilnya positif, untuk memperoleh net present value yang negatif, maka diskon faktornya harus dinaikkan. Berapa naiknya? Ya, terserah. Yang penting nanti terakhir kita dapat memperoleh net present value negatif. Naiknya jangan cuma 1 digit, 2 digit, nanti lama. Kita naik langsung tinggi aja, misalkan 27, 28, atau 30 sekalian, 30. Kita ambil 30 diskon faktornya, tadi kan dengan 10% hasilnya net present value-nya positif. Nah, bagaimana dengan diskon faktor 30%? Nah, nanti kalau ternyata hasilnya negatif, kita pakai rumus interpolasi. Nah, ini rumus interpolasi. Untuk mencari IRR ini sama dengan I1. I1 itu interest dengan bunga yang tadi, yang pertama yang rendah, tadi 10% ya. Nah, ditambah net present value yang pertama tadi dengan bunga rendah, dibagi sigma present value dengan bunga yang rendah, dikurangi sigma present value dengan bunga yang tinggi, tadi misalkan 30%, dikali selisih dari bunga yang tinggi tadi 30, dikurangi 10%. Nah, berikutnya metode yang keempat, profitability index. Di metode ini menghitung perbandingan antara nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai investasinya. Kalau hasil perbandingan present value dari penerimaan aliran kas dengan perbandingan dengan investasi lebih besar dari 1, maka usulan investasi ini layak. Kalau kurang dari 1, maka tidak layak. Rumus untuk menghitung profitability index itu adalah, kita simbolkan PI ya. PI itu adalah present value sigma ya, sigma present value atau penjumlahan present value dibagi investasi awal. Tadi kesimpulannya kalau hasilnya lebih besar dari 1, maka visible. Kalau kurang dari 1, maka tidak visible. Nah, silakan tadi yang rumus hasil perhitungan dengan net present value kan udah ketemu nih, sigma present value-nya berapa dibagi investasi awal. Hasilnya pasti menunjukkan angka yang lebih dari 1. Jadi 4 metode yang tadi saya sebutkan, payback period, net present value, IRR, dan profitability index ini, dari 3 metode menghasilkan kesimpulan yang sama. Sedangkan tadi kalau metode payback period itu hanya untuk
mengetahui berapa lama investasi akan kembali. Sedangkan metode net present value, IRR, dan profitability index, kita sebenarnya cukup hanya menghitung salah satu saja. Karena kalau salah satu sudah menyatakan layak, maka yang lainnya akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Itu saja mungkin untuk pertemuan mengenai materi penilaian investasi. Nah, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Mungkin akan secara khusus kita membahas masing-masing metode disertai contoh-contoh yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.